Hai semua, kembali lagi bersama kami, Debbie Ementual Manua, Sofia Asni, dan Mesyara Orangkuti. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ikatan hidrogen. Simak videonya ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang ikatan hidrogen, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari ikatan hidrogen terlebih dahulu. Nah, dalam kimia, ikatan hidrogen adalah sejenis gaya tarik antar molekul atau antar dipol-dipol yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Ikatan hidrogen itu juga merupakan suatu ikatan antara atom H yang mempunyai muatan positif parsial dengan atom lain yang bersifat elektronegatif dan mempunyai sepasang elektron bebas dengan oktet lengkap seperti O, N, dan F. Atom yang bermuatan positif parsial dapat berinteraksi dengan atom negatif parsial dari molekul atau atom lain yang berbeda ikatan kovalennya dalam suatu molekul. Ikatan hidrogen bersifat lebih kuat dibandingkan gaya van der Waals, tetapi lebih lemah dibandingkan ikatan kovalen maupun ikatan ion. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan hidrogen yang akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan hidrogen, yang pertama adalah nilai keelektronegativitasnya. Nah, elektronegativitas ini adalah suatu ukuran yang kecenderungan atom untuk menarik pasangan elektron ikatannya. Semakin besar perbedaan keelektronegatifan atomnya dalam suatu molekul ataupun antar molekul, maka semakin kuat ikatan hidrogennya. Yang kedua adalah dari polaritasnya. Polaritas ini adalah kepolaran suatu unsur yang berikatan dengan unsur yang lain dan masih terdapat pasangan elektron bebas pada pusat molekulnya. Nah, adapun semakin banyak pasangan elektron bebasnya itu ataupun pasangan elektron tak berikatannya, maka akan semakin mudah membentuk ikatan hidrogen. Nah, lanjut yuk ke penjelasan selanjutnya. Selanjutnya, pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih. Nah, jadi ikatan hidrogen itu mempengaruhi titik didih suatu senyawa, di mana semakin besar ikatan hidrogennya, maka semakin tinggi titik didihnya. Namun, khusus pada air, terjadi dua ikatan hidrogen pada tiap molekulnya. Akibatnya, jumlah total ikatan hidrogennya lebih besar daripada asam fluorida yang seharusnya memiliki ikatan hidrogen terbesar, karena paling tinggi perbedaan elektronegativitasnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa titik didih air itu lebih tinggi daripada asam fluorida. Untuk contoh dari ikatan hidrogen, yang pertama ada HF berikatan dengan HF. Ikatan hidrogen itu terjadi dalam dua molekul yang berbeda. Ketika H dan F dalam molekul yang sama, dia akan membentuk ikatan kovalen. Namun ketika H dan F dalam molekul yang berbeda, dia akan membentuk ikatan hidrogen. Nah, dapat dilihat dalam gambar, garis putus-putus itulah yang menunjukkan ikatan hidrogen. Nah, yang kedua contohnya ada H2O berikatan dengan H2O. Di mana H dan O dalam molekul yang sama, dia akan membentuk ikatan kovalen. Namun ketika H dan O dalam molekul yang berbeda, dia akan membentuk ikatan hidrogen. Sama seperti senyawa HF, ikatan hidrogen pada gambar kedua ditunjukkan dengan garis putus-putus. Baiklah, demikian penjelasan kami tentang materi ikatan hidrogen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.